Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwani fillah, a'azani wa azakumullahu jami'an. Para bapak, para ikhwan yang semoga kita semuanya dirahmati dan diberkahi oleh Allah Ta'ala di pagi hari yang cerah ini. Alhamdulillah, di pagi hari yang penuh berkah ini Allah Ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk bisa berjumpa di dalam masjid yang penuh berkah ini. Semoga nikmat yang besar ini bisa kita syukuri dengan senantiasa meningkatkan ketakwaan dan amal ibadah yang soleh kepada Allah Ta'ala. Dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, yang mana beliau atas jasa beliau, setelah taufik dari Allah Ta'ala, kita semuanya bisa mengetahui mana yang halal, mana yang haram, mana jalan yang menunjukkan ke surga Allah Ta'ala, dan mana jalan yang bisa menjerumuskan kita ke neraka Allah Ta'ala. Semoga salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada beliau, kepada para sahabat beliau, kepada keluarga beliau, dan kepada semua pengikut beliau sampai hari kiamat kelak. Insyaallah di kesempatan yang mulia ini, sebagaimana yang telah diamanatkan kepada kami di pagi hari kali ini, kami akan menyampaikan sebuah risalah, sebuah pembahasan yang ini merupakan wasilah bagi kita semuanya untuk saling nasihat menasihati, yang tentunya keberadaan ana di hadapan antum semuanya bukan berarti ana yang terbaik. Kita semuanya sama, butuh untuk menjadi muslim yang lebih baik. Di kesempatan kali ini, insyaallah sebagaimana amanah yang telah diamanahkan kepada kami untuk membahas sebuah permasalahan, sebuah akhlak yang mulia, yakni akhlak seorang muslim yang amanah. Para bapak, para ikhwan sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, Nabi Muhammad SAW di dalam salah satu hadisnya, beliau pernah mengatakan, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku telah diutus oleh Allah Ta'ala untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ini adalah tujuan atau salah satu tujuan Nabi Muhammad SAW diutus kepada umat manusia, yakni untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Wa tu'addul amanatu wahidatan min makarimil akhlaqi allati yajibu an yatamatta'a bihal muslim. Dan salah satu akhlak yang mulia, yakni amanah, merupakan salah satu akhlak yang mulia yang wajib bagi seseorang untuk berhias dengannya, yang wajib bagi seorang muslim untuk berhias dengan akhlak yang mulia ini. Karena dengan amanah semua akan menjadi aman. Dengan amanah semua akan bisa saling percaya satu dengan yang lainnya. Dengan amanah pekerjaan itu akan bisa selesai dengan apa yang telah diamanahkan kepadanya. Innal amanata wahidatun min fadaili wal asasi allati qama 'alaiha ad-din. Sesungguhnya amanah adalah salah satu dari akhlak yang utama dan menjadi dasar yang dengannya agama Islam ini bisa tegak. Agama Islam bisa tegak salah satunya adalah dengan amanah yang dijalankan oleh para pengikutnya, yang mana amanah ini adalah menjalankan semua perintah-perintah Allah Ta'ala dan menunaikan hak-hak yang harus kita tunaikan kepada Allah Ta'ala, serta menunaikan hak-hak sesama manusia. Yaitu insyaallah kita akan jelaskan pada poin-poin yang berikutnya.
Wahia ada'u hukukil akharin. Dan amanah itu adalah menunaikan hak kepada yang lain. Ini diantara salah satu dari mana amanah. Wal muhafadzatu 'alaiha, menjaga. Nah, menjaga ini termasuk juga amanah yang harus diperhatikan oleh sesama manusia. Wahiyal faridatul 'azimatul lati rafadat al-jibal was samawati wal ardu ay yahmilnaha li'azamatiha wa thaqiliha. Yang mana kewajiban amanah ini merupakan kewajiban yang dahulu pernah ditawarkan oleh Allah Ta'ala kepada langit, kepada bumi, kepada gunung. Akan tetapi mereka semuanya menolak. Lithaqiliha, karena beratnya amanah tersebut, dan karena keagungan amanah tersebut, mereka khawatir akan mengkhianati amanah tersebut dan tidak bisa menjalankan amanah tersebut sesuai dengan perintahnya. Allah berfirman di dalam sebuah ayat, Inna a'radna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal. Sesungguhnya kami, yakni Allah Ta'ala, telah menawarkan amanah kepada langit, dan langit adalah makhluk Allah yang agung. Langit adalah makhluk Allah yang besar. Wal ardi, bumi yang kita berada di atasnya, yang begitu besarnya. Wal jibal, gunung, itu semuanya adalah makhluk-makhluk Allah yang besar. Fa'abaina ay yahmilnaha, akan tapi mereka semuanya menolak, mereka semuanya enggan untuk mengemban amanah yang berat ini. Wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan, dan mereka pun kenapa enggak mau untuk mengambil amanah tersebut? Wa ashfaqna minha, karena mereka khawatir, mereka takut untuk tidak bisa menjalankan amanah tersebut sesuai dengan perintah Allah Ta'ala. Wa hamalaha al-insan, akan tetapi manusia dengan kelemahan yang dia miliki, makhluk yang bila dibanding dengan langit, bumi dan gunung tidak ada apa-apanya, ternyata manusia mengambil amanah tersebut. Manusia berani untuk mengambil, padahal Allah sifati manusia itu dengan innahu kana zaluman jahula. Manusia itu adalah makhluk yang zalim, sangat zalim. Bukan hanya zalim, zaluman, sighah mubalaghah, sangat zalim. Wajahul, bodoh, sangat bodoh. Kenapa Allah sifati dengan sifat tersebut? Manusia sangat zalim karena dia telah melalaikan banyak amanah yang telah dibebankan kepada Allah kepadanya. Betapa banyak manusia, betapa banyak orang-orang yang mereka menyia-nyiakan, melalaikan amanah yang telah Allah wajibkan kepadanya. Dan dia sangat bodoh karena dia tidak mau mempelajari apa yang seharusnya mereka tahu untuk diamalkan. Padahal wasilah untuk belajar di zaman yang modern ini banyak sekali. Tidak harus masuk kelas. Di sana banyak kajian-kajian ilmiah, di sana banyak artikel-artikel bacaan yang bisa dipelajari. Akan tapi karena sifat kebodohan, karena sifat kezaliman manusia, mereka lupa dengan kewajiban mereka. Nah, itu adalah amanah. Amanah yang berat, yang bumi, langit, gunung saja mereka enggan untuk mengambilnya. Wahia dalilun ala imanil mar'i wa husni khuluqihi. Kenapa manusia mau mengambil amanah tersebut? Kenapa Allah Ta'ala membebankan amanah tersebut kepada manusia? Karena memang Allah pilih manusia sebagai makhluk yang mulia. Allah pilih manusia menjadi makhluk yang beda dengan yang lainnya. Nah, manusia itu akan bisa meraih kemuliaan dengan iman dan akhlak yang mulia. Dan akhlak yang mulia itu termasuk diantaranya adalah amanah yang dibebankan Allah kepada manusia. Kama annaha sifatul lati ushtuhira biha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sifat amanah ini adalah sifat yang ma'ruf, sifat yang dikenal pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak beliau kecil. Faqad kana laqabu as-sadiqul amin. Yang mana beliau dahulu sebelum diutus oleh Allah Ta'ala sebagai seorang Rasul, beliau digelari oleh kaumnya
sebagai seorang yang terpercaya, as-shadiq yang jujur, al-amin yang terpercaya. Itulah akhlak yang mulia, sehingga banyak di antara mereka yang percaya Nabi untuk memutuskan segala perkara yang mereka perselisihkan. Nah, itu mukadimah yang bisa saya sampaikan, dan untuk pembahasan berikutnya dalam waktu yang singkat ini mudah-mudahan bisa kita selesaikan. Di antara pembahasan yang akan kita bahas yang pertama adalah tentang apa itu amanah. Pengertian apa itu amanah yang selama ini kita sampaikan, kita harus amanah. Amanah itu apa? Itu yang pertama. Yang kedua, contoh amanah di dalam Islam yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga adalah amanah di dalam kehidupan. Itu banyak macamnya. Di dalam hal apa saja kita harus berbuat amanah. Yang berikutnya adalah keutamaan amanah dan pentingnya amanah untuk diterapkan bagi seorang muslim. Yang berikutnya, apa kewajiban seorang muslim terhadap amanah yang diembannya. Dan yang terakhir, bagaimana seseorang bertaubat dari amanah yang dia lalaikan, baik itu yang berkaitan dengan hak Allah Ta'ala dan yang berkaitan dengan hak makhluk. Semoga apa yang akan kita bahas ini bisa sampai akhir nanti bisa kita selesaikan. Para bapak dan ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah ta'ala, yang pertama tentang ma huwa ta'riful amanah. Yang pertama adalah tentang apa pengertian dari amanah tersebut. Wa yaqsidu bil amanati al wafa'u bil ahdi. Yang dimaksud dengan amanah di sini adalah al wafa'u bil ahdi, menunaikan janji, wa tsabati 'alaiha, senantiasa dia tunaikan amanah tersebut, dia tepati janji tersebut, tidak ia lalaikan, tidak ia biarkan begitu saja, tapi dia berusaha untuk menjalankan amanah yang telah diembannya. Wasidq wal ikhlas fi kulli amal, dia jujur, dia ikhlas di dalam semua amalnya. Itu secara bahasa. Wal jam'u minha amanat, jamak dari amanah adalah amanat. Wal amanatu al wadi'ah, dan amanah secara bahasa juga maknanya adalah wadi'ah, titipan. Titipan yang harus kita jaga. Jangan sampai titipan itu ya hilang begitu saja. Jangan sampai titipan itu rusak gara-gara kelalaian seorang yang diamanahi tersebut. Wa fulanun amin ay annahu sahsun wafiyun la yata'adda an ala hukukil akharin. Seorang yang terpercaya, seorang yang diamanahi, maka dia adalah seorang yang menepati janji, tidak sampai dia melampaui batas, tidak sampai dia melalaikan dari hak-hak orang lain yang dititipkan kepadanya. Dan di sana ada ta'rif yang lainnya secara istilah, secara syar'i, yang mana para ulama membagi ta'rif amanah secara syariat ini menjadi dua. Yang pertama, makna secara umum, dan yang kedua, makna secara khusus tentang amanah ini. Yang pertama, makna secara umum, dikatakan oleh para ulama, innaha tatanawalu jami'a awamir syar'i wa nawahi, bahwasanya amanah itu adalah mencakup semua yang Allah perintahkan dan semua apa yang Allah larang. Jadi semua apa yang Allah perintahkan untuk kita kerjakan, maka itulah amanah. Dan termasuk perintah Allah Ta'ala banyak, di antaranya rukun iman, rukun Islam, salat yang setiap hari seorang muslim wajib untuk menunaikannya, puasa, zakat, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Karena ibadah bukan hanya jawarih, bukan hanya sesuatu yang terlihat, tapi ibadah itu adalah bisa sesuatu yang tidak nampak, baik itu berupa ucapan, baik itu perbuatan, baik itu yang nampak maupun di dalam hati, tawakal dan seterusnya. Maka semua itu adalah perintah-perintah Allah kepada hambanya yang wajib untuk ditunaikan, dan itulah amanah yang Allah titipkan kepada manusia. Dan amanah inilah yang ditolak oleh makhluk-makhluk Allah yang agung, ya, tapi manusia ambil. Wa nawahi, dan larangan, maknanya
kita semuanya mengetahui bahwasanya di sana terdapat larangan-larangan Allah yang harus kita jauhi. Kemaksiatan, dosa, kesirikan, kebid'ahan, dan dosa-dosa yang lainnya. Banyak yang kalau kita sebutkan cukup banyak. Ya cukuplah kita tahu bahwasanya di dalam Islam terdapat dosa-dosa yang harus dijauhi oleh seorang muslim. Maka itu adalah sebuah amanah yang harus dijauhi oleh seorang mukmin. Kalau kita terjang dosa tersebut, maknanya kita adalah orang yang tidak amanah terhadap apa yang telah Allah titipkan kepada kita semuanya. Padahal Allah telah berbuat baik kepada kita semuanya. Allah telah memberikan kita badan yang sehat. Allah telah menitipkan kepada kita semuanya mata, tenaga. Ini semuanya adalah nikmat Allah Ta'ala yang harus kita jaga. Amanah, ini adalah amanah yang harus kita jaga, yang harus kita syukuri, yang harus kita syukuri dengan menjalankan perintah-perintah Allah Ta'ala dan menjauhi larangan-larangannya. Wa mimma yadullu ala dzalika, dan yang menunjukkan atau dasar dari takrif tersebut adalah apa yang telah Anda bacakan di awal tadi. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi ila akhirih. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala menafsirkan makna amanah di sini. Beliau membawakan banyak perkataan para ulama tentang makna amanah di dalam ayat tersebut. Yang mana dari semua perkataan para ulama sepakat bahwa amanah adalah bermakna at-taklif wa qabulil awamir wan nawahi bi syartiha. Amanah itu adalah beban syariat, beban atau kewajiban syariat yang dibebankan kepada manusia oleh Allah Ta'ala, berupa perintah-perintah dan larangannya beserta syaratnya, beserta konsekuensinya. Apakah itu? Wa huwa annahu man qama bidzalika uthiba wa in tarakaha uqiba. Itu adalah konsekuensi seseorang ketika menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Ta'ala. Seseorang in qama bidzalika uthiba, jika dia menegakkan, menunaikan amanah tersebut lillahi ta'ala, dia akan diberikan pahala. Wa in tarakaha uqiba, jika dia meninggalkan amanah tersebut, perintah dan larangan tersebut, ya, perintah ia tinggalkan, larangan ia terjang, uqiba, maka dia akan dihukum, dia akan mendapati akibatnya. Nah, amanah itu adalah amanah yang diterima oleh manusia. Faqabilahal insan ala dhafihi wa jahlihi wa dhulmihi. Ternyata amanah yang berat tersebut diterima oleh manusia, padahal manusia itu lemah, bodoh dan zalim. Illa man waffaqallahu ta'ala, kecuali orang-orang yang Allah berikan taufik. Kecuali orang-orang yang Allah berikan taufik. Dan kita mohon kepada Allah Ta'ala untuk menjadi orang yang Allah berikan taufik, agar kita semuanya selamat dari azab Allah Ta'ala. Ini adalah tafsir Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Kemudian perkataan Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala di dalam kitab beliau, tafsir beliau Al-Qurtubi, beliau mengatakan al-amanatu ta'ummu jami'a wadhaifid din. Amanah bersifat umum. Semua yang menjadi tugas dan kewajiban dalam beragama itulah amanah. Ini amanah secara umum. Makna amanah secara umum adalah semua perintah, semua kewajiban, semua tugas yang Allah wajibkan kepada manusia, itulah amanah yang harus dijaga oleh manusia, yang harus kita sungguh-sungguh dalam menjalankannya. Jangan hanya menjalankan amanah ketika ada waktu luang. Qala Syekh Al-Mufassir Muhammad Amin Al-Shinqiti rahimahullah ta'ala di dalam tafsir beliau Adwaul Bayan, beliau menjelaskan wal amanatu tasmalu, amanah itu mencakup apa saja, kullama istauda'akallah, semua apa yang Allah titipkan kepadamu. Apa itu? Banyak. Di antara apa yang Allah titipkan adalah badan.
badan manusia. Betapa banyak orang itu yang mereka kehilangan kesehatannya. Betapa banyak orang itu yang mereka kehilangan sebagian anggota tubuhnya. Dan alhamdulillah kita di sini ya, atas karunia dari Allah Ta'ala, Allah memberikan kita jasad yang sempurna, anggota badan yang sempurna. Oleh karena itu kita harus menjaga amanah Allah ini untuk digunakan di dalam hal-hal yang baik. Jangan sampai kita bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Wa amaraka bihifdhihi, dan setiap apa yang Allah memerintahkan kepadamu untuk menjaga anak-anak, keluarga, barang yang kita miliki ila akhirih. Fa yadkhulu fiha hifdzu jawarihika, masuk di dalam hal yang menjadi titipan Allah Ta'ala adalah jawarih, anggota tubuh. Min kulli ma la yurdillahu azza wa jalla, menjaga anggota tubuh kita, jangan sampai anggota tubuh kita ini berbuat sesuatu yang menyebabkan Allah tidak ridha. Dengan cara apa Allah tidak ridha terhadap seseorang? Ketika seseorang melakukan apa yang Allah larang, berupa maksiat, berupa dosa, berupa hal-hal yang mungkar. Dan itu semuanya adalah amanah yang suatu saat nanti akan datang pertanggungjawabannya nanti di akhirat, yang suatu saat nanti akan dihisab, dan itu berat bagi kita semuanya. Wa hifdzu ma tumina alaihi min huquqin nas, dan masuk di dalamnya juga adalah menjaga apa yang diamanahkan kepadanya dari hak-hak manusia. Artinya amanah di sini adalah umum, baik hak yang menyangkut hak Allah Ta'ala dan hak yang berkaitan dengan hak makhluk, yang itu semuanya harus kita jaga, karena amanah itu adalah hutang yang nanti kita akan bertanggungjawabkan nanti di akhirat. Barang siapa yang lulus dari ujian amanah tersebut, dia akan menggapai derajat yang tinggi di surga Allah Ta'ala. Dan barang siapa yang dia itu lalai, ceroboh, tidak amanah, menyanyiakan ya apa yang Allah titipkan, maka tunggulah azab Allah Ta'ala. Ini Allah yang berfirman. Nah, ini adalah perkataan para ulama di dalam tafsir mereka seputar makna amanah secara umum. Kemudian makna secara khusus di dalam makna amanah itu sendiri adalah kullu ma yajibu 'alal insani hifdhuhu wa 'ada'uhu min huquqil akharin. Semua yang wajib bagi manusia untuk menjaganya dan menunaikannya dari hak-hak orang lain. Artinya amanah dalam makna yang khusus adalah menjaga hak orang lain, apapun bentuknya, maka harus kita jaga, karena itu adalah amanah yang diamanahkan orang lain kepada kita. Dan macamnya banyak. Ada barang titipan, ada masalah di dalam pinjam meminjam, sewa menyewa, maka semuanya itu adalah ada barang milik orang lain yang harus kita jaga, harus kita rawat. Jangan sampai ya barang-barang tersebut karena diamanahkan kepada kita, terus dengan seenaknya kita melakukan atau mempergunakan barang tersebut sehingga barang tersebut tidak terawat. Ya, maka ini adalah kezaliman yang nanti akan dipertanggungjawabkan nanti di akhiratnya. Al-huququl maliyah ats-tsabitah bil uqud. Semisal di antara contoh menjaga amanah dari orang lain adalah menjaga hak harta. Ats-tsabitah bil uqud, yang kadang itu terjadi karena sebab ada akad, ada janji. Kal wada'i, seperti barang titipan. Maka barang titipan ini sebelumnya biasanya orang menitipkan barang pasti berpesan, tolong ini dijaga, saya mau pergi. Maka kewajiban bagi orang yang dititipi adalah menjaga. Jangan sampai barang ini rusak, jangan sampai barang ini terlalaikan, terlupakan ila akhirih, sehingga kita bisa mengembalikan barang tersebut kepada pemiliknya
sesuai atau sama dengan ketika dia menitipkan barang tersebut kepada kita. Wal qurud, semisal amanah menjaga hak manusia adalah al-qurud, meminjam barang, maka ini adalah amanah yang harus dijaga oleh peminjamnya. Jangan sampai barang yang ia pinjam rusak gara-gara dia ceroboh di dalam penggunaan barang tersebut. Wal ijarah, sewa menyewa. Ketika seseorang menyewa barang milik orang lain, maka dia pun harus menjaga barang tersebut jangan sampai rusak sehingga dia kembalikan dalam kondisi rusak. Tapi harus dijaga. Jangan sampai barang ini rusak, anggap barang tersebut adalah milik kita sendiri sehingga kita harus berhati-hati di dalam menggunakan fasilitas tersebut. Wa nahwiha, dan yang lainnya masih banyak. Masih banyak hal-hal yang itu menjadi hak orang lain yang harus kita perhatikan di dalam masalah harta ini. Baik, itu adalah seputar pengertian apa itu amanah, apa itu amanah secara umum dan secara khusus. Yang mana amanah secara khusus ini masuk ke dalam makna amanah secara umum, karena menjaga hak orang lain termasuk salah satu dari perintah Allah Ta'ala, sehingga itu semuanya adalah satu kesatuan. Artinya kita semuanya harus menjaga hak Allah Ta'ala, dan termasuk hak Allah Ta'ala adalah menjaga hak orang lain. Tidak boleh kita berbuat zalim kepada mereka. Baik, ini adalah amanah yang harus kita jalankan, yang harus kita tunaikan agar hari penghisapan kita kelak di akhirat tidak menjadi berat, agar kita semuanya menjadi orang yang diberikan rahmat dan taufik oleh Allah Ta'ala. Kemudian yang berikutnya, para bapak, para ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an, di antara contoh amanah yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam mengemban syariat Islam ini adalah kisah ketika Nabi Muhammad SAW ditawari oleh orang-orang Quraisy. Kemudian orang-orang Quraisy gak mampu untuk menawari Nabi, maka beliau meminta kepada pamannya Abu Talib. Hainama 'arada 'alaihi 'ammuhu Abu Talib, ketika pamannya Abu Talib menawari beliau al-jaha wal mala wal mata, Abu Talib menawari beliau kedudukan, harta, perhiasan dunia, ala an yakuffa 'anid da'wah ila Islam, agar beliau ini mau berhenti berdakwah. Padahal dakwah ini adalah amanah yang Allah amanahkan kepada Allah Ta'ala, yang Allah amanahkan kepada beliau untuk disampaikan kepada umatnya. Maka Nabi pun menolak, meskipun beliau adalah paman beliau yang sangat beliau sayangi. Akan tapi kalau itu bertentangan dengan perintah Allah, maka Allah lebih kedepankan hak Allah Ta'ala, karena itulah amanah. Sabda Nabi Muhammad SAW, wallahi, kepada paman beliau, la wada'u syamsa fi yamini, wahai pamanku, demi Allah, seandainya mereka orang-orang Quraisy mampu meletakkan matahari di tangan kananku, wal qamaru fi shimali, dan bulan di tangan kiriku, ala an atruka hadzal amr, untuk meninggalkan urusan ini, perintah ini, hatta yadharallahu ta'ala, maka niscaya aku tidak akan tinggalkan amanah tersebut sampai Allah memenangkan agama ini. Itulah sikap tegas Nabi Muhammad SAW ketika diberikan amanah oleh Allah Ta'ala. Beliau dengan semangatnya, beliau dengan ketegasannya menolak segala tawaran, padahal tawaran itu adalah begitu besar di mata manusia. Oleh karena itu, jangan sampai kita terlena dengan tawaran-tawaran dunia yang sebagai gantinya kita harus meninggalkan amanah yang diemban, yang harus kita jalankan. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang merugi. Jangan sampai menjadi orang-orang yang rugi karena dunia,
yang ia kejar. Dia harus tinggalkan kewajiban mereka, sholat dia, puasa dia, padahal dunia adalah tempat sementara yang semuanya akan ditinggalkan. Seorang muslim harus menjadi tujuan akhirnya adalah akhirat. Jangan sampai hanya dunia yang dia pikirkan, karena dunia hanyalah titipan yang semuanya akan ditinggalkan, dan kita menuju hari atau tempat keabadian, yakni akhirat, yang di sanalah seseorang akan menemui hakikat sebuah kehidupan tersebut. Di sana tinggallah penyesalan. Tidak ada kesempatan untuk beramal yang kedua kalinya. Oleh karena itu, perbaiki amal, ya, hilangkan segala keinginan dunia yang kalau dunia itu kita kerjakan, kita bisa lalai terhadap perintah dan larangan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Para bapak, para ikhwan rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Yang berikutnya, wal amanatu fil hayati laha anwa'un katsiratun minha. Dan amanat di dalam kehidupan ini mempunyai macam-macam. Artinya amanat di dalam dunia ini bermacam-macam. Bukan hanya amanat itu di dalam masalah menjaga harta seseorang. Bukan hanya amanah itu ketika Allah memerintahkan sholat kita harus sholat. Bukan hanya itu, tapi macam amanah di dalam kehidupan dunia. Dan kita sekarang berada di alam dunia, sehingga amanah ini adalah kewajiban kita untuk kita tunaikan. Yang pertama, al-amanatu fil ibadah. Amanah untuk menjalankan ibadah. Dan ini adalah amanah yang utama, amanah yang harus ditunaikan oleh semua hamba Allah Ta'ala. Faminal amanati ayyal tasimal muslimu bitakalif. Dan di antara amanah, seorang muslim harus menjalankan beban syariat yang telah diamanahkan kepadanya. Fayu'addi furudaddin kama yanbaghi. Hendaknya dia menjalankan kewajiban-kewajiban agama sebagaimana yang seharusnya. Kalau disuruh sholat, ya sholat. Jangan ditunda. Bahkan jangan sampai ditinggalkan. Karena tujuan manusia hidup di dunia bukan untuk bersantai, bukan untuk bekerja saja. Itu hanya tambahan, hanya sesuatu yang menopang hidup agar bisa menjalankan ibadah kepada Allah Ta'ala. Sehingga yang lebih kita kedepankan adalah perintah Allah Ta'ala di dalam menjalankan ibadah. Dan perintah Allah ketika memerintahkan manusia beribadah itu banyak. Bukan hanya sholatnya, puasanya, zakatnya, berbakti kepada orang tuanya, dan yang lainnya, ya, ngaji, membaca Al-Quran, belajar ilmu agama. Itu semuanya adalah perintah-perintah Allah yang Allah wajibkan kepada manusia, yang nanti suatu saat akan dimintai pertanggungjawaban. Dan bagaimana kita bisa menjawab kalau kita lalai sekarang di dunia? Maka segera bertaubatlah kepada Allah Ta'ala selagi umur ini masih ada. Wa yuhafidhu 'ala shalah. Hendaknya dia menjaga salatnya, wasiyam, puasanya, wazakah, zakat, wabirrul walidain, berbakti kepada orang tua. Itu semuanya merupakan salah satu atau beberapa bentuk ibadah yang Allah perintahkan kepada manusia untuk dijalankan. Jangan sampai perintah Allah Ta'ala ini kita nomor duakan, karena itu adalah jalan yang bisa menjerumuskan kita kepada murka Allah Ta'ala. Bisa jadi kita masuk terhadap golongan orang-orang munafik karena tidak amanah. Ya, dan ini adalah hal yang kita waspadai. Wa ghairu dzalika minal furud allati yajibu alaina an nu'addiyaha bi amanatin lillahi rabbil alamin. Dan yang lainnya, contoh-contoh yang lainnya masih banyak perintah-perintah Allah Ta'ala.
dari kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita untuk kita tunaikan bi amanatin lillahi ta'ala, sebagai bentuk amanah kita kepada Allah ta'ala. Maka amanah berupa ibadah ini adalah amanah yang harus kita kedepankan, amanah yang harus kita perjuangkan, jangan sampai kita tinggalkan, karena itulah yang menjadi tujuan hidup seorang muslim. Bukan cari harta, bukan memperkaya diri, karena semuanya itu akan kita tinggalkan. Yang kita bawa adalah bekal amal berupa ibadah yang saleh, ibadah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Wal amanatu fi hifdzil jawarih. Yang kedua, macam amanah yang kedua di dalam dunia ini adalah, di dalam kehidupan ini adalah menjaga jawarih, menjaga anggota tubuh yang telah Allah amanahkan kepada seorang hamba. Dan kita semuanya punya. Alhamdulillah, kita semuanya sempurna, sehat, dan itu merupakan nikmat dan karunia yang kadang gak semua orang bisa merasakannya. Dan ketika Allah memilih kita mempunyai badan, jasad yang sempurna, itu adalah kelebihan yang Allah berikan kepada kita, yang seharusnya kita jaga dengan bersyukur kepada Allah Ta'ala, dengan cara kita meningkatkan ibadah dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Fa'alal muslim, maka wajib bagi seorang muslim ayya'lam annal jawariha, agar mengetahui bahwasanya anggota tubuh kullaha amanat, semuanya itu adalah amanat. Tangan kita akan menjadi saksi, mata, mulut, pendengaran, dan semuanya itu adalah amanah yang harus kita jaga. Jangan sampai kita gunakan amanah tersebut untuk bermaksiat kepada zat yang menciptakan tubuh tersebut, yakni Allah Ta'ala. Karena itu termasuk pengkhianatan, karena itu termasuk hal-hal yang menjadikan Allah murka. Yajib alaihi an yuhafidha 'alaiha, wajib bagi seorang muslim untuk menjaganya. Wala yasta'miluha fima yaghdabu Allah subhanahu, tidak boleh menggunakannya pada sesuatu yang membuat Allah marah. Apa itu? Dosa. Seharusnya kita berterima kasih kepada Allah Ta'ala. Akan tapi betapa banyak orang itu yang malah mereka lupa terhadap kewajiban mereka. Dan ini adalah hal yang sangat disayangkan. Mereka tidak sadar dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Padahal ketika ada orang lain memberikan sesuatu barang kepadanya, Masya Allah, dia mungkin saking syukurnya, dia puji-puji dia. Setiap apa yang dia perintahkan, dia kerjakan. Seorang atasan ngasih bonus kepada bawahannya, gaji 2 bulan, Masya Allah. Setiap perintah yang dia perintahkan kepada bawahannya senantiasa dikerjakan. Kenapa? Bentuk terima kasih. Walillahi mathalul a'la. Dan Allah lebih dari itu. Allah telah memberikan kita segalanya. Tayyib. Fal-'ainu amanatun yajibu 'alaihi ay yaghidhaha 'anil haram. Mata ini adalah sebuah amanah yang wajib untuk kita tundukkan dari sebuah keharaman. Wal udhunu amanah yajibu 'alaihi ay yujannibaha sima'al haram. Dan telinga ini juga amanah yang wajib bagi kita untuk menjauhkan dari hal-hal yang Allah haramkan. Wal yad, tangan, ini juga amanah. War rijl, kaki, ini juga amanah. Wa hakadha ila akhirih. Dan demikian seterusnya. Anggota badan ini adalah amanah yang harus kita jaga. Jangan sampai amanah ini
ya kita sia-siakan, sehingga amanah badan kita ini menjadi bumerang bagi kita semuanya, menjadi saksi sehingga kita tidak bisa masuk surga Allah Ta'ala karena kemaksiatan yang kita kerjakan. Maka ini adalah hal yang harus kita waspadai. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, wala a'lamu illa 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, aku enggak mengetahui ya, Rasulullah ini pernah berkata, pernah bersabda, al-ainu tazni, mata itu juga bisa berzina, wal qalbu yazni, hati seseorang itu juga bisa berzina. Fazinal aini an-nadhar, zinanya mata ini adalah dengan melihat sesuatu yang Allah haramkan. Wa zinal qalb at-tamanni, zinanya hati adalah dengan berangan-angan untuk berbuat sesuatu yang haram. Dan sesuatu yang haram itu banyak. Ya, banyak sekali yang tidak perlu kita untuk sebutkan. Terlalu banyak untuk kita sebutkan. Wal farju yusaddiqu ma hunalika aw yukadzibuhu, dan kemaluan yang bisa menjadikan zina itu menjadi kenyataan dan tidaknya. Nah, ini adalah jawarih, anggota tubuh yang harus kita jaga. Jangan sampai anggota tubuh yang kita miliki, yang kita rawat di dunia, ternyata menjadi saksi untuk mempersulit kita masuk ke surga Allah Ta'ala karena sebab kemaksiatan dan dosa yang kita perbuat. Wa na'udzubillahi min dzalik. Yang ketiga, al-amanatu fil wada'i, amanah di dalam menjaga titipan orang lain. Wa minal amanati hifdzul wada'i wa ada'uha li ashabiha indama yatlubunaha kama hiya. Amanah adalah menjaga titipan, menjaga barang titipan agar dia menunaikan kepada pemiliknya di saat dia meminta barang tersebut kepadanya, dikembalikan sesuai dengan keadaan yang sebelumnya, tidak berkurang sama sekali. Maka itulah sifat seorang muslim, ketika menjaga amanah, maka amanahnya ya tidak berkurang sama sekali. Mithla ma fa'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqad kanu yatrukuna wada'ihum inda Rasul sallallahu alaihi wasallam liyahfadhaha lahum. Dahulu orang-orang Quraisy di saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum diutus menjadi rasul, bahkan setelah beliau diutus menjadi seorang rasul, mereka kafir. Nabi Muhammad sudah Islam, tapi mereka masih percaya, menitipkan barang mereka kepada Nabi Muhammad SAW karena keamanahan beliau di dalam menjaga barangnya. Lidza faqad hathana sallallahu alaihi wasallam ala raddi wada'i'a ila ashabiha. Karena dasar inilah maka Rasulullah menganjurkan kita semuanya untuk membalikan barang titipan kepada pemiliknya. Qala, beliau bersabda, man akhadha amwalan nasi yuridu ada'aha, barang siapa yang mengambil harta manusia, maknanya barang siapa yang diamanai harta oleh orang lain, atau dia meminjam harta, mengambil harta dari orang lain, yuridu ada'aha, yang dia niat ketika dia meminjam adalah untuk mengembalikan, bukan niatnya untuk melarikan diri, mengambil hartanya. Addahallahu anhu, niscaya Allah akan bantu dia untuk bisa melunasinya, untuk membayarnya, untuk mengembalikannya. Jadi ketika seseorang mau berhutang, niatkan untuk mengembalikan, jangan sampai ada niatan untuk lari dari hutang tersebut. Karena Allah akan bantu seseorang kalau benar-benar niat ikhlas mengembalikan, maka dia akan bisa untuk mengembalikan harta tersebut. Wa man akhadha yuridu itlafaha, dan orang siapa yang meminjam harta milik orang lain dengan niatan itlaf, merusak, mengambil tanpa ia kembalikan, atlafahu Allah azza wa jalla, niscaya Allah akan binasakan dia, Allah akan rusak dia. Dia pun tidak akan bisa untuk mengembalikan harta itu selamanya. Dan itu adalah tanggung jawab, amanah yang dia hianati, yang suatu saat nanti orang yang hianati akan menuntutnya. Maka ini harus diwaspadai. Yang keempat, al-amanatu fil amal,
amanat di dalam bekerja. Wa minal amanati an yu'addiyal mar'u ma 'alaihi 'ala khairi wajhin. Yang berikutnya, yang keempat adalah amanat di dalam bekerja. Dan kita semuanya di sini adalah orang-orang yang setiap harinya bekerja. Dimanapun kita berada, maka wajib seseorang untuk amanah di dalam bekerjanya. Baik dia seorang yang ditugaskan di tempat ini, di tempat sana, bagian ini, bagian itu, maka semuanya sama. Itu adalah amanah yang harus kita jalankan. Jangan sampai kita mengkhianati amanah dengan lalai, tidak perhatian dengan kewajiban yang harus kita kerjakan, dengan waktu yang seharusnya kita datang padanya, kita nggak datang misalnya, atau ada kewajiban yang belum selesai kita tinggalkan. Maka ini adalah perbuatan yang zalim, yang suatu saat nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Ta'ala. Wa minal amanah ay yu'addil mar'u, seseorang menunaikan ma'alaihi, apa yang menjadi kewajibannya, ala khairi wajhin, menjalankan dengan sebaik-baiknya, dengan kesungguhan dan dengan profesional, ya, dengan keahlian. Jangan sampai dia mengerjakan sesuatu tanpa kesungguhan, tanpa usaha untuk bisa lebih baik, tapi harus diusahakan. Seorang yang diamanahkan untuk di dalam bidang tertentu, kemudian dia nggak punya keahlian, maka berusahalah untuk bisa menjadi yang terbaik dengan cara meningkatkan kemampuan diri. Jangan sampai saya kan nggak bisa, salah sendiri saya ditemukan di sini. Ini adalah sesuatu yang kurang amanah. Kita harus rubah pemikiran seperti itu. Fal'amilu yattakinu 'amalahu wa yu'addihi biijadin wa amanatin. Seorang yang bekerja harus mengerjakan pekerjaannya dengan itqan. Itqan ini maknanya profesional, sesuai dengan ahlinya, sesuai dengan bidangnya. Wa yu'addihi, kemudian dia menunaikan biijadin, dengan sungguh-sungguh, wa amanah, dan dengan amanah. Kalau dia memang ahli tapi enggak amanah, buat apa? Seorang yang amanah dalam bekerja tapi enggak ahli, buat apa juga? Maka harus ada di dalam diri seseorang ketika bekerja dua hal ini, yaitu kemampuan diri, keahlian di dalam mengerjakan bidang tersebut, dan kesungguhan serta amanah di dalam mengerjakannya. Wa hakadha yu'addi kullu imri'in wajibahu bijiddin wastihadin. Demikianlah yang seharusnya ditunaikan oleh seseorang untuk mengerjakan kewajibannya dengan penuh kesungguhan dan keseriusan. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha yuhibbu idza 'amila ahadukum 'amalan an yutqinahu. Sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai seseorang apabila bekerja sebuah pekerjaan an yutqinahu, orang tersebut mengerjakannya dengan cara yang profesional, dengan keahlian yang dia miliki, bukan asal-asalan, bukan sembrono, bukan sembarangan, tapi ia kerjakan dengan penuh kehati-hatian, penuh keahlian. Dan inilah seorang muslim. Allah cinta kepada orang seperti ini. Akhrajahu Baihaqi fi Syu'abil Iman. Ini adalah amanah di dalam beramal, bekerja, yang kita harus menggabung antara dua sifat. Amanah, sungguh-sungguh, dan dia harus mempunyai keahlian di dalam bidang tersebut, sehingga di dalam bekerja dia sesuai dengan aturan, enggak asal-asalan, enggak sembrono, ya, sesuai dengan target yang direncanakan ila akhiri. Yang kelima, al-amanatu fil bai' wasyira, amanah di dalam jual beli. Al-muslim la yaghussu ahadan, tidak halal, tidak boleh bagi seorang muslim untuk menipu saudara yang lain. Wala yughaddiru bihi wala yakhunuhu, tidak boleh juga menipu dan mengkhianatinya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu
Nabi sallam, dari sahabat Abu Hurairah, Nabi Muhammad sallam bersabda, marra bi rajulin, suatu hari Rasulullah ini lewat pada seseorang yang sedang berjualan. Yabi'u ta'aman fa'ajabahu. Orang tersebut sedang menjual makanan. Fa'ajabahu, tapi Rasulullah melihat kok ada yang aneh dari makanan tersebut. Fa'adkhala yadahu fihi. Karena Rasulullah merasa aneh, kelihatannya ada yang enggak beres ini. Kalau enggak salah ini adalah kurma. Ada yang enggak beres ini dengan kurma. Sehingga Rasulullah pun mendatangi pedagang tersebut dan memasukkan tangan ke dalam kurma tersebut, yang luarnya tampilannya bagus tapi dalamnya rusak. Fa idza huwa ta'amun mablul. Ternyata Rasulullah ketika memasukkan tangannya mendapati apa yang di bawahnya adalah makanan-makanan yang rusak, yang basah. Maka ini adalah perbuatan yang zalim. Kemudian setelah Rasulullah mendapati hal itu, Rasulullah bersabda, laisa minna man ghassana. Bukan termasuk golongan kami orang-orang yang menipu. Jadi berdagang yang enggak boleh menipu. Kalau baik dikatakan baik, kalau buruk ya buruk. Jangan sampai kita mencari keuntungan dunia tapi mengorbankan amanah yang Allah bebankan kepada kita. Al-mas'uliyatul amanah. Pertanggungjawaban itu adalah sebuah amanah. Apa maknanya? Setiap kita akan dimintai pertanggungjawaban. Semua dari kita adalah seorang yang menjadi penanggung jawab bagi bawahannya. Kullu insanin mas'ulun an syai'in yu'tabaru amanatun fi 'unuqih. Semua manusia akan dimintai pertanggungjawaban dari hal-hal yang menjadi amanah baginya. Sawaun kana hakiman aw walidan aw ibnan. Sama saja apakah itu adalah seorang hakim, apakah itu seorang orang tua, apakah itu seorang anak, maka semuanya adalah menjadi penanggung jawab atas bawahannya. Wa sawaun kana rajulan aw imra'atan, baik itu laki-laki maupun perempuan, fahuwa ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Maka mereka semuanya adalah ra'in, penanggung jawab, pemelihara, dan akan dimintai pertanggungjawaban dari apa yang dia rawat, ya dia pelihara, dia jaga, maka akan dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat, dan itulah amanah. Qala Nabi SAW, kullukum ra'in. Ya, semua di antara kalian wahai manusia adalah ra'in, seorang penanggung jawab. Famas'ulun an ra'iyatihi. Dan kalian semuanya akan dimintai pertanggungjawaban dari apa yang ia rawat, dari apa yang dia jaga. Fal amirul ladzi 'ala an-nasi ra'in. Seorang pemimpin, seorang kepala apapun itu, pemimpin apapun itu, entah pemimpin negara, pemimpin wilayah, pemimpin jabatan, pemimpin perusahaan yang mereka itu punya bawahan, maka mereka semuanya adalah akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka semuanya. Apakah mereka sudah bekerja dengan baik? Apakah mereka semuanya ya telah menjalankan pekerjaannya dengan baik? Maka kita semuanya akan dimintai pertanggungjawaban atas bawahan-bawahan kita semuanya. Fahuwa mas'ulun anhu, maka dia akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka, atas pekerjaan mereka, atas apa yang telah mereka perbuat. Maka berhati-hatilah ketika seseorang diberikan amanah sebagai seorang pemimpin. Seorang pemimpin bukan sesuatu yang bisa dibanggakan, akan tapi seorang pemimpin adalah sebuah penyesalan kalau seseorang tidak bisa menjalankan amanah tersebut nanti di akhiratnya. Warrajulu ra'in ala ahli baitihi. Seorang lelaki adalah penanggung jawab terhadap anggota keluarganya. Wa huwa mas'ulun anhum, dan mereka akan dimintai pertanggungjawaban. Wal mar'atu ra'iyah. Seorang istri pun demikian, sebagai penanggung jawab ala baiti ba'liha, di rumah
suaminya ketika suami itu pergi. Wa waladiha, penanggung dari anak-anaknya ketika seorang suami pergi keluar rumah, dia diamani oleh suaminya. Wa hiya mas'ulatun anhu, dan wanita ini pun menjadi penanggung jawab dari amanah yang telah dibebankan kepadanya. Wal 'abdu, seorang budak, ra'in 'ala mali sayyidihi, juga sebagai penanggung jawab atas harta tuannya. Seorang budak harus menjaga harta tuannya, enggak boleh dia lalaikan, enggak boleh dia sia-siakan, enggak boleh dia buang. Wa huwa mas'ulun anhu, dan dia akan ditanya. Ala fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ketahuilah bahwasanya setiap kalian itu adalah penanggung jawab, dan setiap kalian pasti akan diminta pertanggungjawabannya. Ini adalah amanah pertanggungjawaban atasan kepada bawahannya, atau seorang pemimpin kepada siapa yang berada atau di wilayah orang yang bisa diatur padanya. Yang ketujuh, amanah fil hifdzil asrar, menjaga rahasia. Maka fal muslim yahfadhu sirra akhihi wa la yakhunuhu wa la yufsi asrarahu. Seorang muslim hendaknya dia menjaga rahasia saudaranya, tidak mengkhianati dengan menyebarkan aib-aibnya. Siapa di antara kita yang luput dari aib? Semua orang pasti punya, dan tidak seorang pun yang ingin aibnya dibongkar. Oleh karena itu kita harus menjaga aib orang lain, karena itu adalah amanah yang harus kita jaga. Jangan sampai orang lain mengetahuinya. Yang berikutnya, yang ke-8, al-amanatu fil kalam, menjaga ucapan. Ini juga amanah yang harus kita jaga. Jangan sampai ucapan kita ini menyakiti orang lain. Jangan sampai ucapan yang itu merupakan nikmat Allah Ta'ala kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Ta'ala, untuk hal-hal yang Allah haramkan, karena semua itu akan dimintai pertanggungjawaban. Wa kullu ibadi, Allah berfirman, wa kullu ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna syaitana yanzaghu bainahum inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Katakan wahai Muhammad, la ibadi, kepada para hambaku, yaqulu allati hiya ahsan, katakanlah yang baik-baik. Sesungguhnya syaitan itu menjerumuskan kalian di dalam perselisihan di antara mereka. Wa kana lil insani aduwwan mubina, dan syaitan itu bagi manusia adalah musuh yang nyata. Artinya setiap perkataan yang buruk, maka yakinlah itu adalah bersumber dari setan, yang mana setan menginginkan manusia untuk jauh dari jalan Allah Ta'ala. Makanya kita harus menjauh dari bisikan-bisikan mereka, ajakan-ajakan mereka yang menyesatkan. Nah itu, dan masih banyak dalil yang harus kita baca, tapi kita cukupkan dengan yang tersebut. Yang berikutnya adalah fadlul amanah wa ahammiyatiha, keutamaan amanah. Ana percepat karena waktunya yang hampir habis. Amara Allah azza wa jalla bi'adail amanah ila ashabiha. Keutamaan amanah adalah sesuatu yang tidak bisa kita pungkiri. Di sana banyak keutamaan, di antaranya adalah menjalankan perintah Allah Ta'ala, dan itulah keutamaan yang dimiliki oleh seseorang. Yang kedua, amanah merupakan sifat seorang mukmin. Bahkan di antara sifat mulia Nabi Muhammad SAW adalah amanah, dan kita sebagai umatnya harus menjalankan amanah ini sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah panutan. Yang ketiga, menjalankan amanah menjadikan manusia satu dengan yang lainnya akan bisa saling aman. Mereka akan bisa saling percaya. Enggak ada rasa takut untuk barangnya dicuri. Tidak ada rasa takut kalau barangnya dititipkan kepada saudaranya. Ila akhiri. Itulah faedahnya. Yang keempat, Allah melarang amanah tersebut karena di sana ada balasan yang sangat pedih, yaitu pengkhianatan. Yang mana pengkhianatan ini termasuk salah satu tanda orang munafik. Yang mana orang munafik ini balasannya adalah neraka. Dan orang yang bisa menjalankan amanah, maka dia akan terhindar dari sifat kemunafikan.
Taib. Ini adalah di antara keutamaan sifat amanah yang selayaknya bagi seorang muslim untuk mengemban dan menjalankan amanah tersebut. Yang berikutnya, apa kewajiban kita terhadap amanah yang dipikulkan Allah kepada kita? Fal wajib fil amanatil 'amah wal khassah. Yang wajib bagi kita di dalam mensikapi sifat amanah secara umum atau khusus, an tahfadha wa tu'addi 'ala wajhil matlubi syar'an. Agar seseorang itu menjaga, menunaikan sesuai dengan apa yang menjadi tuntutan syariat. Artinya kalau kita beribadah ya harus sesuai dengan petunjuk, jangan dilakukan dengan asal-asalan. Kita jalankan ibadah tapi caranya beda, sama saja tidak diterima. Harus sesuai dengan aturan. Ada akad dengan orang lain, jalankan sesuai dengan akadnya. Ya jangan sampai kita jalankan tapi enggak sesuai, sama saja. Wa yukhramu idha'atuhu wa khiyanatuhu, dan haram bagi kita untuk menyia-nyiakan, melalaikan dan mengkhianati amanah tersebut. Itulah tugas kita di dalam mensikapi sifat amanah ini. Kita harus amanah, menjalankan amanah tersebut, menjaganya, menunaikannya sesuai dengan yang disepakati. Kemudian kita menjauhi segala bentuk yang bisa menjadikan barang tersebut rusak, ya, dengan melalaikannya atau dengan kita mengkhianatinya, mengambilnya, mencurinya ila akhirih. Firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai engkau mengkhianati Allah dan Rasulnya, dan jangan sampai engkau mengkhianati amanah-amanah kalian, amanah-amanah yang telah dibebankan kepada kalian dari hak-hak manusia. Wa antum ta'lamun, padahal engkau mengetahui, padahal itu adalah sebuah hak yang harus dijaga amanahnya. Fahifdzul amanati wa husnu adaiha dalilun ala sidqi imanil 'abdi. Menjaga amanah dan baiknya seseorang ketika menyalurkan, menunaikan amanah tersebut menunjukkan bahwa iman seseorang itu penuh dengan kejujuran, penuh dengan kebaikan. Wa khiyanatul amanah dalilun ala nifaqil 'abdi, dan pengkhianatan seorang hamba terhadap amanah yang telah dibebankan menunjukkan kemunafikan seorang hamba. Dan enggak ada seorang pun dari kita yang mau dikatakan seorang munafik. Nabi Muhammad SAW bersabda, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Barang siapa yang pada dirinya ada 4 perangai ini, maka dia menjadi seorang munafik yang murni. Wa man kanat fihi khoslatun minhunna, dan barang siapa yang hanya ada salah satu dari 4 sifat ini padanya, kanat fihi khoslatun minan nifaq, maka dia termasuk bagian dari orang yang munafik, tapi belum keseluruhan. Hatta yada'a, sampai dia meninggalkan baru bisa terlepas dari kemunafikan. Apa itu? Idza tumina khana, apabila dia diamanati dia berkhianat. Wa idza haddatsa kadzaba, apabila dia berkata dia dusta. Dia tidak menjaga amanat lisannya. Dia suka berbohong, dia suka mencaci maki orang, dia suka menghina, dia suka berbuat zalim pada orang dengan perkataannya. Wa idza ahada ghadar, apabila dia berjanji dia berkhianat. Dia tidak menepati janjinya. Wa idza khasama fajar, apabila dia sedang bertikai dia berlaku buruk. Dia tidak mau menyelesaikan dengan baik-baik, tapi dia mau menang sendiri dengan cara dia sendiri. Maka ini adalah hal yang harus kita jauhi. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah, sucikanlah hati ini dari kemunafikan, wa amali minal riya, dan amal dari keriyaan, wa lisan minal kadhib, dan lisan dari kedustaan. Baik, cukup. Di sini masih ada satu pembahasan tentang bagaimana seseorang itu bisa bertaubat dari dosa yang diamanahkan kepada dia tapi ia lalaikan, yaitu dengan cara taubatun nasuha.
Yang mana taubat nasuhah secara ringkas adalah al-musara'atu ila tarkidz dzanbi, bersegera meninggalkan dosa tersebut. Dan termasuk dosa adalah mengkhianati sebuah amanat. Wan nadam alaihi, dia menyesali atas perbuatan dosa tersebut. Wal azm ala adamil audati ilaih, dan dia berazam, mempunyai keinginan kuat untuk tidak mengulang lagi dosa tersebut. Dengan itulah seseorang akan diampuni dosanya, karena sebab dia telah lalai dari amanah yang telah dipercayakan Allah kepadanya. Adapun kalau amanah itu berkaitan dengan hak manusia, maka selain tobat di atas, dia harus mengganti, meminta ridho dari orang yang telah dia zalimi tadi, sehingga Allah pun mengampuni dan orang yang dizalimi pun mengampuni, sehingga dia pun terbebas dari dosa lalai tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini. Semoga yang sedikit ini memberikan manfaat bagi kita semuanya. Ya, tidak banyak yang bisa saya sampaikan, dan yang perlu antum ketahui semuanya, bukan berarti apa yang saya sampaikan ini bisa ana tunaikan dengan sempurna. Kita semuanya sama, penuh dengan kekurangan. Manusia tidak ada di antara mereka yang sempurna, pasti punya salah. Sampai pun seorang Ustaz bukan jaminan kalau mereka adalah orang yang tidak pernah salah. Oleh karena itu kita semuanya mohon kepada Allah Ta'ala untuk bisa menjalankan amanah ini, amanah yang berat ini, yang langit saja menolak. Tapi karena manusia menginginkan kedudukan tinggi di sisi Allah Ta'ala, manusia mengambil amanah tersebut. Dan mereka orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Ta'ala. Dan konsekuensinya, kalau nggak bisa menjalankan amanah, dia akan menjadi makhluk yang paling sengsara. Kenapa? Masuk ke dalam neraka Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini bisa saya sampaikan. Semoga apa yang sedikit ini bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.